Hai semuanya, ada satu kalimat sederhana yang sebenarnya sangat menakutkan kalau dipikir dalam-dalam, yaitu kalimat waktu berjalan lebih cepat daripada yang kamu sadari. Hari ini mungkin terasa panjang, minggu ini bisa terasa biasa saja, tetapi coba ingat-ingat bagaimana rasanya 5 tahun yang lalu. Rasanya seperti baru kemarin kamu masih sibuk mengerjakan sesuatu yang sekarang bahkan sudah nggak relevan lagi. Dan dalam 5 tahun ke depan, kamu juga akan melihat ke belakang dan berkata hal yang sama. Masalahnya, apakah ketika kamu berkata itu nanti kamu dalam keadaan yang lebih baik atau justru lebih miskin? Orang sering salah paham soal miskin. Banyak yang mengira miskin itu sekadar soal nggak punya uang, padahal miskin itu lebih dalam. Miskin bisa berarti minim pilihan, nggak punya kebebasan, bahkan nggak bisa hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Lebih parah lagi, miskin bisa jadi soal mental. Ketika kamu terlalu lama hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan serba tergantung, lama-lama kamu terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, susah sekali bergerak naik. Makanya, 5 tahun ke depan adalah waktu yang sangat kritis. Entah kamu sadar atau enggak, banyak keputusan yang kamu buat hari ini akan menentukan apakah kamu melompat ke level hidup yang lebih tinggi atau justru makin terpuruk. Sayangnya, banyak orang terus mengulangi pola yang sama. Berpikir, nanti aja, toh hidup masih panjang. Teman-temanku juga begitu. Sampai akhirnya sadar sudah terlambat. Ada hal-hal yang tampaknya sepele, tapi kalau diabaikan, pelan-pelan akan menyeret kamu ke jurang kemiskinan. Parahnya lagi, dunia ini makin lama makin keras. Apa yang cukup hari ini belum tentu cukup 5 tahun lagi. Biaya hidup naik terus, teknologi berkembang cepat, dan dunia kerja makin kompetitif. Jadi kalau kamu nggak punya pegangan, kamu akan digilas. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang adalah nggak menginvestasikan waktu mereka dengan benar. Kebanyakan terjebak di zona nyaman yang palsu. Terlalu banyak scrolling media sosial, terlalu banyak nongkrong tanpa arah, terlalu banyak menunda hal penting karena merasa masih ada waktu. Padahal, waktu itu nggak pernah nungguin kamu. Ketika kamu santai-santai, ada orang lain yang lagi ngebut belajar, bangun jaringan, membangun bisnis, atau menyiapkan masa depannya. Di era ini, skill adalah salah satu modal paling berharga. Tapi bukan berarti kamu harus punya gelar tinggi atau sertifikat seabrek. Justru sekarang yang lebih penting adalah apakah kamu punya kemampuan yang relevan dan dibutuhkan. Banyak orang sibuk belajar hal yang sudah nggak laku lagi di pasar. Hasilnya, 5 tahun kemudian mereka mengeluh nggak dapat kerja atau penghasilannya stuck. Makanya, mulai sekarang penting banget buat selalu update. Apa saja skill yang akan tetap dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan? Apa saja bidang yang masih punya prospek besar? Lalu, bagaimana caranya supaya kamu bisa adaptif dan terus berkembang? Di sisi lain, mindset keuangan juga krusial. Banyak orang yang penghasilannya sebenarnya cukup, bahkan lumayan besar, tapi tetap merasa miskin. Kenapa? Karena gaya hidup mereka selalu naik mengikuti penghasilan. Dulu gaji 5 juta rasanya cukup. Begitu naik jadi 10 juta, langsung upgrade HP, upgrade motor, nongkrong makin sering, traveling makin jauh. Akhirnya tetap nggak ada tabungan, nggak ada investasi, nggak ada perlindungan. Kalau tiba-tiba kena PHK atau bisnisnya goyang, langsung limbung. Lebih bahaya lagi kalau kamu nggak ngerti soal literasi keuangan dasar. Masih banyak yang berpikir kalau investasi itu cuma buat orang kaya. Akibatnya, uang cuma ditaruh di tabungan yang bunganya nggak seberapa, sementara inflasi pelan-pelan menggerogoti nilainya. Atau malah tergoda ikut investasi bodong karena iming-iming cuan cepat. Kalau begini terus, ya jangan heran kalau 5 tahun lagi makin jauh dari kata sejahtera. Ada juga perangkap sosial yang nggak kalah berbahaya. Banyak yang hidup cuma buat validasi sosial. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena pengen diakui. Posting gaya hidup mewah di media sosial padahal dompet bolong. Ini jebakan yang susah banget dilepaskan kalau kamu nggak punya kontrol diri yang kuat. Dan makin kamu kejar pengakuan dari orang lain, makin kamu kehilangan pegangan atas keuangan dan hidupmu sendiri. Jangan lupakan juga pentingnya kesehatan. Ini sering banget diremehkan. Orang sibuk ngejar kerjaan, proyek, uang, sampai lupa jaga badan. Makan sembarangan, kurang tidur, jarang olahraga. Padahal, kalau kesehatan ambruk, semua yang kamu kumpulkan bisa habis dalam sekejap. Biaya berobat mahal, proses pemulihan lama, dan yang lebih parah, kamu bisa kehilangan kemampuan produktif. Makanya, investasi ke kesehatan bukan cuma soal panjang umur, tapi soal menjaga kemampuan kamu tetap menghasilkan dalam jangka panjang.
Jaringan sosial yang sehat juga punya peran besar. Banyak peluang datang bukan dari seberapa pintar kamu, tapi seberapa baik kamu terhubung dengan orang-orang yang tepat. Sayangnya, banyak yang salah kaprah soal ini. Mereka pikir networking itu soal cari kenalan sebanyak-banyaknya, padahal yang lebih penting adalah membangun hubungan yang berkualitas. Hubungan yang saling mendukung, saling memberi manfaat, bukan sekadar basa-basi. 5 tahun ke depan, koneksi seperti ini bisa jadi penentu besar dalam karier atau bisnis kamu. Dan yang sering dilupakan, mental tahan banting. Dunia ke depan bakal makin gak pasti. Ada krisis, ada disrupsi teknologi, ada perubahan pasar. Kalau mental kamu rapuh, gampang menyerah, susah beradaptasi, kamu bakal cepat tergilas. Makanya, penting banget melatih resilien, kemampuan bangkit dari kegagalan, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Ini bukan soal bakat, tapi soal latihan dan mindset. Selain itu, belajar mengelola waktu adalah keterampilan yang gak bisa ditawar. Banyak yang merasa sibuk padahal sebenarnya cuma gak bisa memprioritaskan. Akibatnya, waktu habis buat hal yang gak penting, sementara hal-hal yang benar-benar membawa dampak jangka panjang diabaikan. Kalau 5 tahun ke depan kamu terus kayak gini, ya jangan kaget kalau hasilnya juga nihil. Ada juga jebakan ekspektasi instan. Sekarang zamannya semua serba cepat. Orang pengen sukses instan, kayak mendadak viral dalam semalam. Padahal, proses membangun sesuatu yang kokoh memang butuh waktu. Kalau kamu nggak sabar, gampang loncat-loncat, nggak mau konsisten, hasilnya ya nggak pernah ada yang benar-benar solid. Dan dalam 5 tahun, pola ini akan bikin kamu tetap jalan di tempat. Kebiasaan membaca juga sering diremehkan, padahal membaca itu salah satu cara paling murah dan efektif buat memperluas wawasan dan memperkaya pola pikir. Orang yang rutin membaca cenderung lebih mudah melihat peluang, lebih kreatif dalam memecahkan masalah, dan lebih adaptif menghadapi perubahan. Sebaliknya, kalau kamu berhenti belajar, berhenti membaca, kamu akan ketinggalan. Dunia nggak akan nunggu kamu buat kejar ketertinggalan itu. Jangan lupa pula pentingnya belajar mengelola emosi. Banyak keputusan buruk diambil karena emosi nggak terkontrol. Investasi ceroboh karena FOMO, belanja impulsif karena stres, konflik kerja karena ego. Kalau 5 tahun ke depan kamu nggak belajar mengelola emosi, bisa dipastikan banyak peluang bagus bakal lepas begitu saja karena kamu nggak cukup tenang buat melihat gambaran besar. Nah, mungkin kamu bertanya, apakah semua ini bisa dilakukan bersamaan? Jawabannya, nggak perlu langsung sempurna, tapi harus dimulai. Yang bikin banyak orang gagal bukan karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena terlalu lama menunda memulai. Mereka kebanyakan sibuk bikin rencana sempurna, menunggu momen yang tepat sampai akhirnya nggak jalan-jalan. Yang penting adalah konsistensi. Mulailah dengan langkah kecil tapi terus-menerus. Pelan-pelan bangun skill, pelan-pelan perbaiki mindset keuangan, pelan-pelan rawat kesehatan, pelan-pelan bangun jaringan yang berkualitas, pelan-pelan perkuat mental. Kalau kamu bisa terus bergerak maju, meskipun perlahan, 5 tahun ke depan kamu akan jauh lebih kuat dan siap menghadapi tantangan apapun. Sebaliknya, kalau kamu terus menunda, terus terjebak di pola yang sama, ya siap-siap saja. Dunia nggak akan menunggu, orang lain akan terus maju, dan jurang antara yang siap dan yang nggak akan makin lebar. Pada akhirnya, kamu bisa saja mendapati diri di posisi yang jauh lebih lemah, lebih miskin, dan lebih terpinggirkan dibanding hari ini. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat buat mulai bergerak. Jangan tunggu sampai kamu siap, karena kesiapan itu dibangun lewat proses berjalan. Dan ingat, 5 tahun itu bukan waktu yang lama. Lewat begitu saja kalau kamu nggak sadar. Tapi kalau kamu bisa memanfaatkannya dengan benar, 5 tahun bisa jadi fondasi buat hidup yang jauh lebih kaya. Dalam arti yang sesungguhnya. Kaya pilihan, kaya pengalaman, kaya peluang, dan tentu saja kaya secara finansial. Pada akhirnya, pilihan selalu ada di tangan kamu. Mau terus terjebak di pola yang lama atau mau bangun masa depan yang lebih baik. Kalau kamu memilih yang kedua, mulai sekarang, jangan hanya sekadar dengar video ini. Bergeraklah, karena kalau enggak, ya 5 tahun lagi, kamu sendiri yang akan berkata begini, andai aja dulu aku mulai lebih cepat. Sayangnya waktu nggak bisa kembali. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.